Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Urin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang perubahan energi ya. Sudah ketemu belum perubahan energi yang ada di rumahmu? Nah, tak lihat kemarin itu ada yang punya AC di rumah ya. Perubahan energi yang ada di AC, ada juga yang punya microwave ya, juga ada. Bapak aku juga punya semua ya, nggak punya AC, nggak punya microwave ya, nggak tahu apa. Ya bagus, kemarin sudah banyak yang mengumpulkan. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajarannya, tapi seperti biasa sebelumnya kita mengaji dulu ya. Untuk Al-Buruj kita sudah sampai di ayat 13 berarti ya. Yo, Al-Buruj ayat 13 diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ayat 13 ya. Innahu huwa yubti'u wa yu'id. Innahu huwa yubti'u wa yu'id. Yuk bareng-bareng semuanya. Innahu huwa yubti'u wa yu'id. Innahu huwa yubti'u wa yu'id. Ya, sekarang kita baca dari awal sampai ayat 13 ya, Al-Buruj semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul khariq innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubti'u wa yu'id. Ya, itu tadi surat Al-Buruj ayat 1 sampai 13, berarti besok kita ke ayat ke-14 ya. Oke, sambil disiapkan bukunya, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai masih kurang banyak ya, padahal Februari sudah pertengahan, harusnya sudah sampai setengah ini. Waduh. Yuk kita ngebut ya. Yuk langsung ke halaman 65. Yuk kita ngebut ini. Halaman 65. Di halaman 65. Ya, kita sudah sampai di halaman 65. Ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perhatikan. Oh. Perubahan energi. Kita masih belajar tentang perubahan energi. Sekarang adalah perubahan energi listrik menjadi panas. Lihat gambarnya, kalian sudah paham ya. Ya, alat-alat elektronik yang pakai listrik dan menghasilkan panas. Nah ini, setrika, rice cooker yang menghasilkan panas, apalagi ya yang menghasilkan panas. Microwave itu juga menghasilkan panas, apalagi ya yang dari listrik jadi panas. Solder, kalian tahu solder nggak? Solder, buat solder itu, ya itu juga dari listrik menjadi panas. Termasuk itu lem tembak, lem tembak, yang tahu lem tembak itu juga dari listrik jadi panas ya. Nah ini peristiwa perubahan energi ini terjadi pada setrika listrik. Contohnya ya, nah ini setrika listrik ya, karena ada setrika yang tidak listrik. Mau tahu seperti apa setrika yang tidak listrik? Tanya orang tuamu. Ya, nanti dikasih tahu ada setrika itu tapi nggak pakai listrik, pakainya areng sate itu, ngipasi dulu. Itu zaman dulu ya, zaman kerajaan Mojopahit itu ya.
Sekarang udah nggak ada ini, sudah jadi barang antik. Tahu barang antik ya? Barang antik. Nah ini dari panas menjadi listrik. Terus selanjutnya kipas blender. Listrik jadi gerak ya. Contohnya adalah kipas blender. Kemarin apa lagi? Jam dinding. Terus apa lagi ya yang dari ini apa? Oh listrik ya. Baterai juga termasuk listrik sebenarnya. Terus apalagi ya yang dari listrik jadi gerak. Biasanya itu alat-alat tukang ya, Pak tukang gerindra, terus apa itu namanya itu, macam-macam itu. Yang juga bengkel juga beberapa ada alatnya. Dari listrik menjadi energi gerak. Nah ini kipas angin, blender. Oh iya blender ya. Kemarin kelewatan ini. Jadi blender ya, muter-muter. Kipas juga muter-muter. Itu tadi. Terus selanjutnya adalah dari energi kimia menjadi panas. Masih ingat energi kimia itu apa? Ya, energi kimia itu termasuk BBM ya yang diambil dari tanah. Juga termasuk makanan. Makanan itu juga kimia. Perhatikan contohnya. Kimia menjadi panas. Lah, ibu masak pakai apa? Gas LPG, pakai minyak tanah. Itu juga termasuk kimia ke panas ya. Dari kimia gas LPG nanti jadi panas kompor api. Ini juga sama. Ini pakainya minyak tanah terus jadi lampu. Kalian tahu ini apa ini? Tahu nggak kalian ini? Ya, yang nggak tahu tanya orang tuamu. Ini sudah jarang sekali ini sekarang ini ya. Ini lampu, namanya lampu teplok karena dia nemplok di tembok. Ya bisa digantung ini di sini. Ini pakai semprong, ini minyak tanah, terus kasih sumbu, nanti pakai korek, nanti bisa nyala. Ya, ini pengganti lilin, hampir sama seperti lilin. Tapi ini bahan bakarnya adalah minyak tanah. Biasanya kalau lampu mati ya, lampu mati itu pakainya ini. Sekarang udah jarang tapi. Terus selanjutnya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kira-kira apa ini? Dari gerak menjadi bunyi. Sesuatu yang bergerak terus menghasilkan bunyi. Ternyata contohnya adalah yang pertama alat musik, drum ya, satu drum set ini. Pak Ir ini anaknya Pak Ir ini. Ya, pintar ngedrum ini. Ya ternyata dari gerakan drum dipupui itu akan menghasilkan bunyi. Termasuk bunyi itu juga adalah energi ya. Bunyi itu adalah energi. Contoh yang kedua adalah kentongan Pak Satpam. Ini Pak Satpam malam-malam pos kamling ya menjaga keamanan, dia bawa kentongan. Kentongan dipukuli. Nah, tangannya kan bergerak tuk 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 lah karena dari gerakan ini akan menghasilkan bunyi. Ya, contoh lainnya adalah alat musik banyak ya yang pakai gerakan ya, gitar, bass, drum, keyboard, banyak ya, hampir semua alat musik itu menghasilkan suara itu dari gerakan. Oke, ada pertanyaan nih, yo kita jawab yo. Perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Yo, dari tubuh kita kemarin dari makanan jadi bisa beraktivitas. Kemarin itu dari apa ke apa? Dari kimia menjadi gerak. Lanjut di sini. Dari kimia menjadi gerak. Dari energi kimia menjadi energi gerak, lebih lengkap. Dari energi kimia menjadi energi gerak. Itu yang terjadi dalam tubuh kita. Ingat makanan itu adalah sumber energi kimia, ya, makanan. Dari energi makanan menjadi energi gerak. 2. Jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dari listrik menjadi panas tadi bisa kalian lihat di depan ya. Listrik jadi panas contohnya adalah nih, kalian tulis sendiri ya. Listrik menjadi panas. Selanjutnya nomor 3, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin ya muter-muter. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi apa menjadi apa? Jawabannya seperti itu. Dari energi listrik menjadi energi gerak.
Berikanlah contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Lu tadi contohnya ya, dari kimia menjadi gerak. Contohnya adalah makanan yang dimakan manusia. Satu lagi contohnya adalah mobil. Mobil makannya apa mobil? Mobil makannya BBM. Mobil diisi BBM boleh. Manusia makan makanan boleh. Dua itu ya, jadi manusia dan mobil biasanya contohnya. Yang paling mudah energi kimia menjadi energi gerak. 5. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Rebana atau rebana? Rebana ya. Rebana itu adalah alat musik yang ditabuh ya, rebana. Nah, itu energinya apa berarti? Dari energi gerak menjadi energi bunyi atau suara. Kalem ya. Pintunya akan angin itu. Anginnya kencang sekali. Oke, untuk ramalan cuaca hari ini Pak Tebon mendung ya, mendung gelap sekali ini. Cuaca di SD sekarang ini. Sudah ini ya sampai 5 ya. Rebana sudah. Nah, ini ada bacaan ini, tak bacakan. Ambil dilihat ya punyamu ya. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan. Kita juga menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh, sini ya. Nah, sampai mana tadi ini? Wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seorang guru, ini ya, seorang guru contohnya. Contohnya seorang guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil, ya. Jadi ini Mbak Hafiz teriak-teriak di sini ya, naik ke lantai 3, ini sekarang di lantai 3 Mbak Hafiz ya. Di lantai 3 karena lantai 1 rame ya, rame suaranya. Di lantai 3 munggah ke lantai 3, buka kelas sepi sendirian ya, ini adalah salah satu cara memanfaatkan energi dengan bijak ya. Karena Mbak Hafiz masih sehat, naik ke lantai 3 membuat video untuk kalian supaya bisa tetap belajar di rumah. Nah, ini contohnya Bu Guru. Terus guru berharap kerak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Amin ya Allah ya. Pak Hafiz doakan terus kalian nanti sukses jadi orang yang hebat, jadi orang yang berguna untuk negara, nusa, bangsa dan agama ya. Amin ya rabbal alamin. Terus demikian juga seorang petani, sekarang Pak Tani ini. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari menyengat dia tetap bekerja ya. Pak Tani di sawah itu panas-panas tetap bekerja supaya bisa menghidupi keluarganya, supaya bisa menyediakan makanan untuk kita semua. Alhamdulillah Pak Tani. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan ya. Kalau nggak ada Pak Tani pusing kita ya, nggak ada beras, nggak ada nasi, mau makan apa? Lah ini contoh-contoh energi yang tidak bagus ya, memanfaatkan energi yang tidak bagus. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi, geluti. Ya, tenaganya akeh, bermaem, warek malah gelut. Nah, ini jangan ditiru ya. Energi yang banyak, yang besar itu bukan untuk berkelahi, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Ini juga sopoki. Beni semua, Beni nakal. Beni nyetel radio seru, padahal tetangganya sedang bubuk siang, ya ada bayi mau bubuk siang, tetangganya malah nggak bisa bubuk ini adiknya ya.
nyetel radio seru-serunan ini. Ya, ini dari energi baterai jadi suara. Terus terakhir, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Edo saiki. Edo. Pakai tenaga panas untuk main petasan, itu juga kurang berguna ya, untuk hal yang lain lebih baik. Oke, lanjut. Oh, ini ada cerita nih. Halaman 72, langsung kita ngebut ya, halaman 72. Halaman 72. Tak bacakan. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta. Purwakarta, ingat? Purwakarta, bukan Purwokerto ya, itu beda. Ada Purwakarta, ini ada juga Purwokerto. Kalau yang di Jawa Barat itu adalah Purwakarta. Kalau yang di Jawa Tengah Purwokerto. Ya, ini Purwakarta. Jawa Barat, ya, murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, ya katanya itu. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Wah, iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ingat, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau angin kemarin apa? Angin, PLTB, B-nya adalah bayu. Bayu itu adalah angin juga. Karena sama-sama A ya, air angin. Yang A dipakai yang air. PLTA air, PLTB angin ya, diingat-ingat. Sini. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Berarti nggak ikut ini Siti ya, nggak ikut karena sakit tadi ya, katanya sakit. Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah rangkaian waduk muter turbin muter generator jadi listrik, dialirkan ke rumah warga. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, ya. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listriknya dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu melengkapi. Wah, Siti nggak ikut sih, Rakti. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman. Ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Waduh. Yo, ada pertanyaan, yuk kita jawab yuk. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. 2 hal, cukup 2. Yang pertama, yang perlu kalian tahu adalah tempatnya dulu. Waduk Jatiluhur terdapat di Purwakarta. Waduk Jatiluhur terdapat di Purwakarta. 1. Yang kedua adalah Waduk Jatiluhur dimanfaatkan untuk PLTA. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan untuk PLTA. Ya, yang pertama lokasinya di Purwakarta, 2 dimanfaatkan untuk PLTA. Itu adalah informasi yang perlu kalian ketahui dari Waduk Jatiluhur.
Nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Loh, ini tadi ada. Bawah gambar persis. Kalian tulis, energi gerak air akan bawah gambar ya. Energi gerak air akan memutar alatnya disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik sampai ini. Sampai sini. Dari sini sampai sini. Energi gerak air sampai ini listrik. Ya, kalian tulis itu. Itu adalah cara tenaga listrik yang dihasilkan oleh air dalam waduk. Nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, ini juga tadi. Sampai ke rumah-rumah gimana tadi? Ternyata sebelum sampai ke rumah-rumah, listrik dialirkan ke gardu-gardu listrik. Kalian tulis, listrik dialirkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Ya. Berarti sebelum ke rumah mampir dulu ke gardu ya, bukan dari generator langsung ke rumah ternyata. Listrik dialirkan ke gardu-gardu listrik, kemudian dialirkan ke rumah-rumah ya, mampir dulu di gardu-gardu listrik ya, itu yang biasanya gede-gede itu gardu listrik. Apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Apa tadi kalau air waduk kering? Oh ini sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Ini ya, sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Ada semua ini jawabannya ya. Itu nomor 4. Itu akibatnya kalau waduk kering. Ini ya, sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Kalian tulis nomor 4. Terakhir, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. 1. Apa ini? Tidak ada listrik. Ada 3. Yang pertama adalah kalau malam gelap karena tidak ada lampu. Kalau malam gelap. Terus masalah yang lain adalah apalagi ya, kalau tidak ada listrik tidak bisa menyalakan kipas angin, boleh. Tidak bisa memakai rice cooker, wah nggak bisa masak nasi nanti, nggak bisa. Tidak bisa menyetrika baju, boleh. Apalagi ya listrik itu kegunaannya ya. Tidak bisa nonton TV, boleh. Tidak bisa ngecas HP, tidak bisa ngecas laptop, itu juga boleh. Tapi permasalahannya biasanya adalah kalau malam hari ya gelap ya, kalau nggak ada listriknya mati, malam hari mesti gelap. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis. Tadi jawabannya sudah Pak Hafiz bantu, tinggal nulis kalian ya. Terus tadi juga sama menjawab pertanyaan semua untuk hari ini. Oke, untuk hari ini itu dulu ya, itu dulu ya. Selamat mengerjakan, selamat menulis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.